Dimulai ya, silahkan kelompok bisa mulai presentasi, silahkan. Yuk, kita mulai saja, silahkan kelompok yang presentasi bisa segera mulai presentasinya. Bentar Pak, ini kenalan apa namanya? Filenya tidak bisa. Baik, di sini kami akan membahas khotbah di bukit sebagai bentuk pembinaan akhlak bagi orang Kristen. Poin pertama ada karya kesucian di hadapan Allah. Orang yang melakukan karya agama atau di hadapan manusia supaya mendapat pujian tidak lagi dapat melihat dapat upah Allah, karena memang dia melakukannya untuk mendapatkan pujian dari manusia dan kurang melakukan semuanya di hadapan Allah. Dalam karya kesucian di hadapan Allah ada nyanyian katekis Matius mengenai dikaiosina. Dalam nyanyian Matius mengenai dikaiosina itu ada yang pertama ada amal. Amal itu orang yang memberi sedekah, bukan saja memberinya dengan tersembunyi, melainkan begitu tanpa pamrih, sehingga mereka sendiri tidak menyadari.
Menurut Matius, perbuatan amal untuk orang yang paling hina adalah karya kesucian di hadapan Allah. Dan selanjutnya ada doa. Doa mudah menjadi show. Maka khotbah di bukit kiranya tidak mau melarang doa bersama, melainkan menegaskan bahwa inti dari doa adalah pertemuan yang sangat pribadi antara Allah dengan murid. Yang ketiga ada puasa. Puasa dalam khotbah di bukit menempatkan praktek puasa itu dalam rangka peristiwa kerajaan Allah yang menggembirakan. Seperti minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Dari kelompok kami mengenai poin yang kedua ini, bagi kami ada pertanyaan yang timbul, yakni yang pertama, Bapak dikuduskanlah namanya. Doa Bapa kami menonjol sebagai pusat dari bagian mengenai karya kesucian di hadapan Allah. Bentuk doa Bapa kami manakah yang lebih asli antara yang terdapat dalam Injil Matius dan Injil Lukas? Yang kedua ada jadilah kehendakmu. Apakah sebutan Bapa dan Aba terhadap Allah unik ataukah untuk Yesus? Allah sebagai Bapa manusia, dan manusia sebagai anak Allah. Hal ini tidak berarti manusia adalah keturunan Allah. Yang ketiga, hal-hal bukan harta dan hal kekhawatiran. Injil kembali oleh Matius dan yang kita Kristiani terhadap Yang keempat, jangan menghakimi. Mustahil orang menilai sesamanya dengan adil, karena semua orang berada di bawah pengadilan Allah. Janganlah kita seperti orang yang menghakimi sesama agama yang bukan Kristiani dengan agama sendiri. Mohon dan berbuat. Perintah untuk memohon dengan aturan emas oleh khotbah di bukit dihubungkan. Supaya perbuatan Kristiani bukanlah usaha manusia untuk memenuhi aturan dan tuntutan, melainkan semangat dan sikap doa yang menantikan daya moral dari tangan Allah. Yang keenam ada seruan pada akhir. Khotbah di bukit tidak mempersoalkan pengadilan terakhir, melainkan hidup gereja. Khotbah di bukit tidak mempersoalkan inti iman Kristiani,
melainkan bagaimana iman Kristiani menjadi sedikit. Yang ketujuh, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Khotbah di Bukit membahas produktivitas misioner dari murid-murid Yesus. Dalam hal ini, usaha profetis dan daya mukjizat tidak diremehkan, namun dengan jelas ditempatkan di belakang pelaksanaan ilahi. Khotbah di Bukit sebagai pembinaan akhlak bagi orang Kristen. Dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, tuntutan khotbah di Bukit mengaitkan dua hal, yaitu membicarakan tugas-tugas kita sehari-hari dan dari pihak menunjukkan pada kuasa Allah yang telah mulai berkarya. Maka keyakinan akan kerajaan Allah membuat orang Kristiani sanggup untuk memenuhi tuntutan setiap hari dengan hati bebas, tidak diperbudak oleh keharusan mencari untung dan tidak dijajah oleh kepentingan diri. Bicara polos yang benar, kalau dituntut oleh sumpah, berbuat baik bukan karena wajib membalas, melainkan pada semua orang karena percaya akan yang Bapamu melihat yang tersembunyi. Tuntutan-tuntutan khotbah di Bukit disebut berarti tegas atau keras, melainkan karena kita supaya dilaksanakan dari dalam hati dan dari pertemuan manusia dengan Allah. Tuntutan radikal mendorong orang supaya lalu bersifat kritis terhadap segala tindakan lahiriah, terhadap segala pedoman dan terhadap tata hidup bersama, supaya bersedia meralat apa yang salah, supaya berusaha untuk mengatasi keterbatasan, supaya mengusahakan kelakuan lahiriah yang baru. Yang terakhir, supaya banyak orang yang memuliakan Bapamu yang di surga. Seringkali pedoman-pedoman askese menciptakan suatu kelompok rohaniawan, dan memang tidak jarang tuntutan-tuntutan khotbah di Bukit dikaitkan dengan cara hidup orang biarawan. Namun, khotbah tidak boleh dibatasi demikian, melainkan harus ditunjukkan secara universal, bukan hanya kepada satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Silahkan langsung disambung dengan kelompok penanggap. Silahkan.
yang menanggapi kelompok Anita dengan Erika. Silahkan langsung. Pak, saya mau menanggapi, apakah khotbah di bukit harus dipakai sebagai aturan untuk hidup gereja sekarang ini, atau aturan-aturan khotbah di bukit menggambarkan hidup pada saat eskatologis kedatangan kerajaan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, berikanlah contoh dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya silakan. Silahkan Anita Maria. Baik, Pak. Di sini saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan khotbah di bukit? Baik, silahkan kelompok untuk bisa menjawab pertanyaan. Khotbah di bukit adalah khotbah Yesus yang paling terkenal yang tercatat di dalam Injil Matius. Selain terkenal, apalagi terkait dengan 5 khotbah Matius? Di komplek yang besok minggu lagi siapa? Wani. itu cukup hiji sih. Coba. Mbak Boni. Coba sih. Mbak Boni. Coba sih. Ada. Selain terkenal, khotbah di bukit Ini juga masih harga isi berapa?
ingin mengkritisi tingkah laku bangsa Yahudi saat itu. Oke, jadi kalau kita bicara Matius, khotbah di bukit ini adalah khotbah pertama dari 5 khotbah yang lain. Jadi Matius punya 5 khotbah besar. Nah, semua khotbah dikumpulkan dalam 5 khotbah besar, dan ini adalah di bagian yang pertama. Itu penjelasannya. Oke, bisa ke pertanyaan yang lain. Silakan. Mi mending kowe njupuk sik mi. Ya tipe kan lu. Saiki diambung piye? Oh iya. Jadi khotbah di bukit bisa dipakai. Pertanyaan dari Kak Reta. Jadi khotbah di bukit bisa dipakai di gereja saat ini karena apa? Khotbah di bukit kan mengatakan tentang sama, dan kita melihat dalam manusia saat ini banyak yang mengalami tingkah laku yang buruk, sehingga ini bisa dipakai untuk mengkritik dari tingkah laku manusia atau umat pada zaman sekarang. Bagaimana? Anita tolong. Bagaimana, Gisela? Ya, saya bertanya, apa sih hal penting yang ingin disampaikan dalam pengajaran khotbah di bukit yang menyangkut moral dan iman? Oke. Ya, silahkan. Erika tadi sudah dijawab. Apakah ada elaborasi lagi, Erika? Nggak ada Pak, itu aja. Ada ini sih. Kuras, ganti air dulu. Ganti air. Kok ini airnya toh? Ganti air sih ya. Oke. Ada pertanyaan dari Gisela tadi. Silakan. Pertanyaan Gisela berarti intinya apa sih khotbah di bukit ini? Lalu dalam konteks kita ngomong iman dan moral ini apa sih kan begitu?
Silakan. Maaf Pak, boleh membantu menjawab pertanyaan dari Sisila? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya, inti yang disampaikan dari khotbah bukit ini menurut pemahaman saya, tuntutan yang ada dalam khotbah bukit mengaitkan dua hal. Yang pertama, kita sehari-hari, dan yang kedua adalah kuasa Allah yang berkarya. Sehingga keyakinan dan kerajaan Allah membuat orang Kristen sanggup memenuhi tuntutan dengan hati yang bebas, tidak mencari yang namanya untung dan rugi. Sehingga khotbah di bukit sebenarnya ingin membina iman agar manusia melakukan hal-hal yang baik karena dorongan iman, bukan karena alasan manusiawi. Bukan juga karena semata-mata hanya untuk menaati peraturan atau memenuhi tanggung jawab, melainkan untuk menemukan nilai yang baru di dalam Kristus. Terima kasih. Diulang kalimat yang terakhir. Yang mana Pak? Yang dengan khotbah di bukit mau dibina apa? Membina iman. Ya, terus agar manusia melakukan hal-hal yang baik karena dorongan iman, bukan karena alasan manusiawi. Ya. Bukan juga karena semata-mata untuk menaati peraturan atau memenuhi tanggung jawab, melainkan untuk menemukan nilai baru di dalam Kristus. Ya. Jadi khotbah di bukit untuk membina iman, supaya orang tidak hanya ikut berdasarkan peraturan atau berdasarkan alasan manusiawi, tapi sungguh menjawab itu dengan kebebasannya pribadi sebagai manusia. Nggak hanya ikut-ikutan, nggak hanya manut-manut dengan peraturan. Dan ada yang lain? Ada yang lain? Herlinda, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, di manakah terdapat khotbah di bukit sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus? Maksudnya? Maksudnya gini, di manakah terdapat, ya kan khotbah di bukit itu sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus, sabda bahagia. Ada di mana itu, maksudnya di kitab suci yang mana begitu? Atau bagaimana? Ya Pak, menurut saya di kitab suci, maksudnya bukan di kitab suci, maksudnya di bagian mana begitu? Di bagian mana itu bisa diklarifikasi. Di bagian mana itu soal apanya? Kalau tempat tidak tadi, karena Matius bab sekian kan tempatnya. Oh ya Pak, maaf Pak, di kitab suci Pak. Oke. Silahkan Yusilia Febrianti bisa menjawab. Atau mungkin Gisela ada komentar dengan jawaban Jihan tadi.
Pak izin membantu menjawab. Kalau menurut saya tuh khotbah di bukit itu ada di Injil Matius bab 5 sampai 7. Ya. Kalau khotbah di ladang ada di mana? Kalau khotbah di ladang ada di mana? Di Lukas Pak, di Lukas. Khotbah di ladang itu di dalam Injil Lukas. Ya. Di Lukas bab 6. Di bukunya Kisar itu ada perbandingan antara khotbah di bukit dan khotbah di ladang. Silahkan dilihat di situ. Sudah saya berikan untuk minggu yang lalu, sudah saya rasa sudah dibahas perbandingan antara khotbah di bukit dan khotbah di ladang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya Pak. Ya. Tadi di poin 5 itu ada memohon dan berbuat. Nah, di situ ada dijelaskan memohon dengan aturan emas. Yang saya ingin tanyakan maksudnya memohon dengan aturan emas itu seperti apa ya? Dan bagaimana cara melakukannya di waktu itu? Oke, silakan. Terima kasih. Memohon dengan aturan emas itu seperti apa? Jadi aturan emas itu sebenarnya nggak ada di Alkitab, tapi banyak orang menggunakan istilah ini untuk memaksudkan ajaran Yesus tentang caranya memperlakukan orang lain. Yesus mengajarkan hal ini dalam khotbahnya yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Sedangkan khotbah di bukit ini kan tentang memperlakukan orang lain atau tingkah laku. Oke. Bagaimana Aloy? Bisa tolong dikasih contoh tingkah laku dalam aturan emas itu? Jadi contohnya memperlakukan orang lain itu kayak menghormati orang lain, misalnya kita berbuat baik dengan orang lain, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya, Tika. Oke, saya- Tika. Saya ingin bertanya, di dalam khotbah di bukit itu kan Yesus kan mengajarkan doa Bapa kami. Yang saya tanyakan, apa tujuan Yesus mengajarkan doa Bapa kami tersebut? Terima kasih. Oke. Apa tujuan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Kalau saya tambah pertanyaannya, dalam konteks kita, mana bagian yang paling penting dari doa Bapa kami? Karena itu lalu menjadi situ terjawab sekaligus maksud dari doa Bapa kami. Dan tadi sudah diterangkan sebenarnya di awal. Silakan, Cecilia dan Febri. Apa kuras total ya Mia?
Nek dikuras total piye piye? Ya, terus total Ya, memang. total. Kamu bisa tak kuras total toh? Jadi sak isi setitik. Mung sithik tok ya. Heeh. Maaf Pak, Total bisa ya? diulang lagi? Total berarti. Banyak ben ngono wae lunga gak diisi ya. Berarti dari ini lagi dibuin. Silakan Tika diulang pertanyaannya. Dalam khotbah di bukit, itu kan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yang pertama itu tujuan Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu apa? Terus yang pertanyaan dari Bapak tadi, apa poin penting yang ada dalam doa Bapa kami itu? Terima kasih. Ya. Ada di chat, bisa dibaca. Tujuan doa Feedbacknya terlalu tinggi, selalu feedback Cecilia. Coba dengan teman yang dekat, speaker salah satu di off kan. Feedbacknya terlalu tinggi soalnya. tujuan doa Bapa kami itu memiliki makna Allah pencipta langit dan bumi yang adalah Bapa kita. Kita itu mempunyai hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa dan kita. Terus Mungkin saya menambahkan silakan Gisela. kenapa doa Bapa kami itu penting karena merupakan sebuah kedekatan, keintiman antara Bapa dan anak. Oke. Ya, itu bisa. Tapi Karena surga adalah tempat Allah, mm-mm, di mana segala keluhuran dan kehendak Allah selalu nyata atau real dan tidak diragukan. oke. Tapi pertanyaannya adalah mana bagian yang paling ya sangat penting lah dari doa Bapa kami itu. Kalau selain tadi ada soal personalitas, ada soal permohonan kepada Bapa, surga tempat Bapa, bumi tempat. Tapi kalau Anda baca bukunya Kisar itu, mana bagian yang fundament yang mau ditegaskan? Soal apa? Soal yang mana? Karena dalam konteks ini bagian itu penting. Apa? Kalimat atau ayat yang mana? Bagian yang mana? Tapi kasih sama kami dari yang jahat. Bukan. Ada suatu bagian yang menghubungkan. Doa Bapa kami itu kan ada dua struktur ya. Struktur dasar doa Bapa kami itu ada dua. Permohonan tentang surga, lalu yang kedua tentang manusia. Nah, ada sesuatu yang penting di tengah-tengahnya, yaitu tengah-tengahnya apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, keterbukaan kita terhadap kedatangan Allah. Habis itu datanglah kerajaanmu, bagaimana kita menyambut kerajaan Allah. Terus jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kehendak Allah itu terjadi, kita menginginkan, manusia menginginkan agar kehendak Allah terjadi di surga. Jadi menurut saya itu datanglah kerajaan.
Coba kalau Anda lihat di bukunya Kisar itu, dia punya judul Jadilah Kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga adalah tempat Allah, kerajaan Allah itu tempat Allah, dan semoga di bumi terjadi seperti di surga, sehingga makanan secukupnya, tidak ada dijauhkan dari pencobaan. Dan maka menurut Kisar, bagian fundamen itu di tengah. Sisipan ini penting. Jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Sehingga surga itu, kerajaan Allah itu sekarang ada di bumi. Tahta Allah, Allah dimuliakan juga di bumi. Lalu kalau kerajaan Allah sudah hidup, sudah hadir di bumi, maka ya orang tidak perlu khawatir. Makan secukupnya, tidak ada lagi kekhawatiran soal pencobaan, dan begitu. Maka kuplet tengah itu menjadi penting untuk menghubungkan dua bagian surga dan bagian bumi. Di surga, di bumi seperti di surga, supaya itu semua terjadi. Apa yang terjadi? Ya Allah dimuliakan, kerajaan Allah yang hadir. Lalu bagaimana Allah juga dimuliakan di bumi itu, karena bumi dan surga hendaknya menjadi sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang jauh begitu. Maka tujuan doa Bapa kami apa? Kalau begitu, supaya orang ngapain? Atau Yesus mau ngajari apa? Selain tentu ngajari bagaimana cara berdoa ya, tetapi intinya soal apa? Di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Hendaknya orang beriman gimana? Silakan, Jihad. Ya, jadi jadilah kehendakmu ini berarti orang beriman seperti memohon agar Bapa menyatakan diri, memperlihatkan kekuatannya dan kebaikannya dalam hidup dan lingkungan manusia. Jadi ini. Ya. Baik, terima kasih. Supaya kita sadar, supaya kita memohon yang paling penting. Yang paling penting itu ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga di bumi ini, di bumi kita manusia ini, di bumi manusia ini hadirlah kerajaan Allah. Ya kan? Kalau kerajaan Allah sudah hadir kan orang tidak perlu khawatir lagi. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin Tika menanggapi? Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri penyaji. Jadi gini, dalam khotbah di bukit ini kan kita diajarkan ketika beramal itu lebih baik jika yang mengetahui perbuatan amal kita kan hanya kita dan Tuhan. Namun zaman sekarang justru kegiatan amal itu dijadikan konten, entah itu YouTube atau mungkin acara-acara televisi. Nah, itu bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu? Terima kasih. Oke, silahkan. Bagian ini penting sekali. Bab khotbah di bukit bab 6. Sebetulnya ada 3 soal di kaios ini. Ada amal, doa, dan mati raga.
Itu 3 hal. Tadi di kelompok juga sudah menjelaskan di slide nomor 2 kalau tidak salah. Soal dikaio sini tadi. Dan kenapa itu harus sangat personal? Alasannya apa? Kenapa begitu? Maksudnya apa? Nah, silakan dijelaskan. Mungkin bisa sambil dibuka lagi slide yang kedua tadi, yang 3 cabang tadi. Febri, Cecilia, silahkan. Amal ya Jihan. Iya benar. Amal kan orang yang memberi sedekah, bukan saja memberikannya dengan tersembunyi, melainkan begitu tanpa pamrih, sehingga mereka sendiri tidak menyadari gitu. Jadi kan pertanyaannya itu kan, kenapa amal itu harus tersembunyi tadi begitu ya. Sementara sekarang ini ada kebiasaan orang kalau beramal itu kan dibuat konten YouTube bahkan. Nah, ini bagaimana pandangan kalian begitu? Ketoke jane wis wani mah mungkin tapi kok didelok. Ambune wis ora konsentrat. Hal memberi Astaga. Udah itu. Jika kita memberi sesuatu dengan misalnya kita ingin diekspos atau dianggap baik, itu sebenarnya nggak ada kayak di mata Tuhan itu nggak ada apa-apa, tapi di mata manusia kita pasti bakal menerima kayak pujian atau apa. Febri, Yolantino. Baik Pak, saya mungkin membantu untuk menjawab menyangkut amal atau perbuatan baik yang kemudian dijadikan konten, yang pada zaman sekarang dijadikan konten untuk mencapai sebuah popularitas ya. Hal seperti itu mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, karena pada dasarnya mereka melakukan perbuatan baik, melakukan amal
itu untuk mencari pujian atau mencari sebuah apa ya, semacam pengakuan dari manusia, bukan dari Allah. Jika dalam khotbah di bukit kita diajarkan sikap kesucian di hadapan Allah melalui Matius 6 ayat 1 sampai 8, di mana hidup bermoral atau hidup baik hendaknya tidak untuk dipuji atau untuk untuk diberi imbalan orang lain, diberi imbalan manusia, tetapi lebih kepada hubungan personal. Apa yang kita lakukan hendaknya menjadi tanggung jawab kita terhadap Allah, dengan harapan Allah sendiri yang memberikan imbalan tersebut. Jadi bukan dari manusia. Apa yang dilakukan di zaman sekarang ini tentang kebaikan yang kemudian dijadikan konten, terus dipertontonkan oleh orang banyak dengan kemudian alasan mereka agar menjadi contoh bagi orang lain. Nah, dari situ mereka tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya itu kepada Allah, tapi lebih ditujukan kepada sesama manusia. Seperti itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul yang dikata Febri tadi. Jadi seluruh tindakan baik, entah itu amal, entah itu doa, entah itu mati raga, itu tindakan personal yang harapkan betul-betul dibuat dalam konteks personal dia dengan Tuhan, ya, bukan karena kewajiban, bukan karena demi mendapat nama baik, tapi betul-betul karena relasi personal dengan Tuhan. Maka kalau silakan dibuka bab 6 ayat 1, Matius bab 6 ayat 1. Ada yang bisa bacakan? Ya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya. Di kayu sini kewajiban agama, kesalehan, puasa, amal, lalu doa. Itu harus menjadi sesuatu yang personal. Bukan mengejar nama baik, tapi karena intimasimu dengan Tuhan, gitu loh. Motivasinya adalah intimasimu dengan Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan. Tetapi kalau sekali lagi Anda sudah membuat sesuatu demi orang lain supaya dia melihat, karena mau balas budi, maka ya sudah, Anda sudah dapat upahnya. Tapi Tuhan sendiri ya tidak akan memberikan. Jadi ini menjadi kalau Anda buat ABCD itu buat apa sih? Kalau Anda membantu orang, kalau Anda belajar, kalau Anda berdoa, kalau Anda ikut Ekaristi, buat apa sih? Buat apa? Supaya dikatakan sebagai calon katekis yang rajin, supaya presensinya lolos 75%, supaya tidak dimarahi buder, supaya dikatakan orang yang tertib beragama. Kalau Anda mengejar itu, Anda dapat yang sejati. Kalau Anda hanya mengejar hal-hal itu, maka sia-sialah perjuangan Anda. Paham ya? Kenapa Anda berdoa? Kenapa Anda ikut Ekaristi? Karena you mau ketemu Tuhan. You mau anjang sana dengan Tuhan personally. Mau orang lain mengatakan Anda rajin, Anda mau orang lain itu malas, itu bukan urusanmu. Tapi saya
mau ketemu Tuhan. Tapi kalau Anda masih selama ini berbuat ABCD tadi di kayu sini tadi kasih karena presensi, masih karena 5 perintah gereja, masih karena supaya dipandang sebagai calon katekis yang taat, rajin ke gereja, dipandang suci, sia-sialah usahamu kalau begitu. Karena yang paling penting semuanya dibuat dalam kerangka relasi personal tadi. Kalau Febri katakan personal, kita dengan Tuhan. Kalau mau bantu orang lain, yang bantu aja, titik. Gak usah pakai koma-koma, gak usah karena, pokoknya bantu, titik, selesai. Saya itu lupakan. Udah. Gak usah mikir, saya pernah bantu orang itu begini-begini, udah, lupakan. Sudah bantu ya bantu, titik, selesai, buang. Setelah itu. Kalau Anda masih mengingat-ingat lagi, wah, itu sudah Anda mencari popularitas diri, berarti motivasinya. Maka orang baik itu merasa, orang suci tidak pernah merasa suci. Para santo-santo itu merasa hidupnya berdosa. Orang suci seperti Mother Teresa masih merasa bahwa hidupnya belum membantu orang. Karena dia merasa belum ngapa-ngapain. Padahal dia sudah buat banyak, tapi dia merasa ya saya belum buat apa-apa. Orang suci itu pasti merasa tidak suci hidupnya. Lah kalau orang sok suci, nah itu sebenarnya tidak suci. Orang yang menyombongkan bahwa saya ini loh rajin ke gereja, saya loh tokoh gereja, saya itu hebat. Bukan begitu hidup orang beriman. Bukan begitu hidup dengan Yesus, dengan Allah. Intimisi. Jadi kalau besok ada jadi katekis, jadi guru agama, jangan merasa sok hebat. Saya itu guru agama, saya itu orang penting, saya lo anggota DPP. Biasa aja, biasa aja lah, biasa. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Ada diskusi, pertanyaan, kritik, masukan tentang diskusi kita? Ayo. Karena ini menarik, karena ini terkait dengan hidup Anda sebagai orang beriman. Bapaknya masih ngomong. Saya mau bertanya lagi. Silakan. Moral seperti apa yang dituntut Yesus untuk tercapainya iman Kristen sebagai wujud hubungan personal? Jawabannya sederhana sekali. Anda pernah nonton film Mother Teresa? Pernah nonton film Mother Teresa? Pernah. Ya. Apa yang dia lihat ketika naik kereta melihat orang miskin? Apa yang dia lihat? Apa yang dilihat oleh Mother Teresa? Dan itu membuat dia akhirnya keluar dari biaranya. Hidup keluar dari biara, hidup miskin dan melakukan banyak karya. Apa yang dilihat oleh Mother Teresa dalam wajah orang miskin, dalam wajah orang-orang yang hampir mati? Apa yang dia lihat? Kalau Anda sudah nonton film Mother Teresa, pasti Anda tahu apa yang dilihat oleh Mother Teresa dalam wajah orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang hampir mati. Apa? Simbah wis jahat.
Lihat Yesus ya Pak? Dia melihat wajah Yesus, Kapan? ya kan? Aku sih belum. Maka dia merasa ini Yesus. Saya mau merawat orang yang hampir mati ini, karena ini Yesus. So, perbuatan A, B, C, D saya buat karena di situ saya berjumpa dengan Yesus, karena saya dipanggil oleh Yesus, karena ya itu ya. Jadi sekarang ini Anda kan orang Katolik ya, Anda mengatakan Anda Katolik. Saya harap Anda beriman. Saya berharap Anda beriman. Yang artinya kalau kita ngomong khotbah di bukit, kalau saya buat A, B, C, D, itu karena intimasimu dengan Tuhan. Seperti Mother Teresa, kenapa dia bela-bela keluar dari biara? Karena setiap kali dia melihat orang miskin, dia melihat Yesus, dan dia ingin bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang yang hampir mati itu. Karena di situ dia melihat Yesus. Maka Anda bisa tanya, kenapa saya berdoa? Paham ya? Ngerti ya maksud saya? Kalau tadi Febri ngomong soal personalitas aku dengan Tuhan, itu di situ. Maka Mother Teresa mengalami itu. Perjumpaan personal dia dengan Tuhan. Setiap kali melihat orang miskin, dia melihat Yesus. Ya sudah, dia bantu. Karena dia Yesus bagi dia. Nah, ini kan intimasi, kedekatan personal dengan Yesus. Nah, ini yang harus Anda kembangkan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Begitu Gisela, kalau dari pandangan saya. Tapi silahkan kalau ada komentar. Yang lain? Siapa? Kristo, silakan agak dekat dengan mic. Karena di zaman ini dimana jika kita melakukan kegiatan anggaran kita, anaknya kita bapaknya lah, jangan kita mempertontonkan perjalanan agama kita di setiap orang. Pada hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah. Yang pertama, terus kedua, bagaimana ketika menjumpai suaranya hilang, bergelombang lalu hilang. Mic-nya mungkin lebih dekat lagi, Kristo. Ya, segitu. Lebih kepada orang Kristen menghadapi akan hidup dari sana, mungkin ada, saya tidak terlalu jelas soalnya pertanyaan apa, suaranya belum masuk dengan jelas ya. Atau mungkin ada yang bisa mendengar jelas lalu bisa suaranya. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, kalau segitu terdengar.
Maaf tuh nggak kedengeran. Atau diketik saja mungkin. Oke, silakan. Melalui Gisela, oke. Mohon maaf sebelumnya saya pakai tanda pendek. Oke lah, kita paham semua. Jadi poin kedua yang saya tangkap ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen ketika jumpai persoalan atau kenyataan yang ada seperti yang dilakukan Mother Teresa, bagaimana kita menanggapi kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti itu yang saya tangkap. Terus yang menjadi pertanyaan saya yakni tantangan yang paling mendasar dari ketika kita mencoba untuk hadir di tengah-tengah atau menjadi seperti yang dikatakan misalnya menjadi garam dan terang, itu tantangan yang paling mendasar itu seperti apa dalam konteks khotbah di bukit? Oke. Jadi yang pertama tadi soal bagaimana menghadirkan kerajaan Allah ya. Maka pertanyaan saya juga sederhana. Apa panggilan Tuhan bagi hidupku dan hidupmu? Apa panggilan Tuhan bagi hidupmu dan hidupku? Di situ berarti kamu diajak menghadirkan kerajaan Allah. Kalau Mother Teresa, dia melihat orang miskin dan melihat Yesus, dan dia berkarya untuk orang miskin. Mungkin panggilan Anda adalah mengajar, karena di tempat Anda banyak orang tidak terdidik misalkan. Anda bisa mengatakan ini panggilan hidup saya untuk mengajar, dan saya akan mengajar dengan sebaik mungkin. Di situ Anda mengajarkan kerajaan Allah. Jadi sekali lagi personally pertanyaan selalu, Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku? Personally pertanyaan ini yang selalu harus diajukan. Ketika di depan Anda ada orang yang hidupnya berfoya-foya misalkan, pertanyaannya adalah apa yang Tuhan kehendaki dari saya? Kalau Anda hidup di tengah masyarakat yang menderita misalkan, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya? Nah, kalau sudah ketemu, buatlah itu, dan di situ kerajaan Allah akan hadir. Anda hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tantangan. Tantangannya banyak sekali, pasti. Kalau dalam khotbah di bukit ada soal kekhawatiran, soal ada kan teks bagian bunga bakung di ladang tidak menanam saja bisa makan, punya pakaian yang indah. Manusia gampang khawatir. Nah ini, padahal aturan emas tadi, mintalah maka akan diberi. Kalau Yesus mengatakan dengan doa Bapa kami, berilah kami makanan secukupnya, nggak usah banyak-banyak, bebaskanlah kami dari cobaan. Nah, seringkali godaan terbesar adalah kekhawatiran. Kalau sudah khawatir, nggak berani buat apa-apa. Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Itu sih kalau buat pandangan saya. Silakan yang lain. Pak. Silakan Febri. Saya sedikit menanggapi menyangkut tantangan apa yang dihadapi di situasi saat ini menyangkut khotbah di bukit ini.
Jadi tantangan terbesar atau tantangan dasar di zaman saat ini, zaman modern ini, di mana kita dituntut untuk bersikap bagaimana membangun sikap personal terhadap Allah di zaman yang mendorong atau memaksa kita untuk apa ya, seolah zaman ini kan apa ya Pak ya, zaman modern ini kan kita dituntut untuk semakin apa ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren, terus seperti tadi mencari popularitas, di mana tantangan-tantangan seperti itu, tuntutan modernitas seperti itu secara tidak langsung menjauhkan kita atau membuat kita kesulitan untuk menjalin hubungan personal kepada Allah. Jadi di zaman modern ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara kita untuk bersikap radikal terhadap tantangan zaman yang yang membuat kita itu tidak bisa menjalin hubungan personal terhadap Allah. Jadi seperti itu, Mas. Maaf kalau bulet. Ya, terima kasih. Jadi kalau Febri ngomong problemnya zaman ini adalah orang tidak gampang punya relasi personal dengan Allah karena mungkin teknologi, internet, televisi yang begitu hebat sehingga kemampuan untuk personal berjumpa dengan Allah menjadi sangat rendah. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Dari saya? Ya, silakan Francisco. Ini masalah untuk hal berdoa, Pak. Ya. Kan di Injil Matius ini yang bab 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata atau doanya akan dikabulkan gitu, Pak. Jadi doa kan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Sedangkan di kehidupan nyata, kehidupan manusia itu kebanyakan doa yang diungkapkan itu, Pak, untuk menurut kata-kata sendiri yang panjang itu. Menurut kata-kata itu, apakah doa tersebut yang kita ungkapkan dengan kata-kata kita sendiri itu kita melakukan kesalahan atau tidak, Pak? Doa yang dibuat dengan kata-kata sendiri tentu tidak salah, ya, tentu tidak salah karena orang bebas berdoa. Tapi ayat 8 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Begini, doa itu kebutuhan, doa itu sesuatu yang personal, yang dengan begitu diharapkan orang tadi masuk dalam intimasi dia dengan Tuhan. Maka menurut saya doa itu bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Soal kualitas. Kalau Anda berdoa setiap hari, mungkin hanya bisa 10 menit. Tapi dalam 10 menit itu kamu sudah mengalami intimasi dengan Tuhan. Why not? Itulah.
Jadi yang paling penting tadi loh, paling penting ada relasi personal. Menurut saya itu. Mau berapa lama Anda berdoa, tapi kalau Anda tidak membangun relasi personal, ya tidak ada gunanya. Itu jadi apa ya kalau bahasa teman saya apa judulnya, jadi kemabukan rohani gitu loh. Mabuk secara rohani. Bahkan kalau kita meditasi ya, itu hanya 1 jam saja, nggak boleh lebih. Kenapa? Supaya orang tidak sampai pada menjadi orang mabuk gitu. Mabuk rohaninya, lupa bahwa dia harus juga bekerja, harus cari makan, harus menghidupi keluarga, ya kan? Maka kalau para pertapa, ya para pertapa yang di Rawa Seneng, terapis, lalu para terapistin di Gedono, itu mereka tidak hanya berdoa, tapi berdoa dan bekerja. Mereka punya banyak waktu berdoa, tetapi paling ya 1 jam, setengah jam, lalu kerja. Nanti doa lagi 1 jam, setengah jam, kerja tangan, begitu. Ada lagi yang lain? Jelas? Atau ada masalah? Pak, saya ingin bertanya. Anita, silahkan. Saya masih bingung tentang ini, Pak. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di sini saya ingin bertanya. Ya. Allah. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Sebentar. Tadi hanya saya dengar di depan dan endingnya, tengah-tengahnya saya tidak dengar. Baik, Pak. Saya akan ulangi kembali. Halo? Ya. Hilang. Baik, Pak. Hilang. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah situasi dunia sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Ini saya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kalau ditanya apakah kerajaan Allah sudah hadir, jawaban saya iya. Kerajaan Allah sudah hadir di dunia ini, kini dan di sini, sambil bergerak menuju kepenuhannya kelak pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu namanya penantian eskatologis. Ya. Tapi bagaimana saya bisa merasakan kehadiran Allah? Bagaimana saya bisa mencari kerajaan Allah itu? Sehingga Yesus dimatakan dan sesudahnya akan dicukupkan. Begini loh, Yesus
Santo Antonius. Ada dua Antonius ya, ada Antonius Padua dan Antonius Pertapa. Santo Antonius Pertapa itu hidupnya sebagai pertapa. Dia makan tidak terlalu banyak. Hidupnya diisi dengan banyak berdoa dan pasti juga dengan sedikit kerja tangan. Tapi itu cukup bagi hidupnya. Gitu loh. Jadi maksud saya gini, kebutuhan manusia itu sebenarnya tidak banyak. Nggak banyak. Ya, kalau hanya untuk makan aja nggak banyak lah. Anda tidak perlu kok makan daging supaya jadi orang sehat. Nggak perlu. Para vegetarian itu hidupnya lebih sehat. Kalau Anda dengar ceritanya kayak Daniel kalau tidak salah ya, Daniel, dia kan makannya sayur-sayuran tetapi sehat, bersih badannya. Orang vegetarian itu makannya sederhana, kebutuhannya juga tidak banyak, tapi bagus. Nah, maksud saya gini, carilah kerajaan Allah. Artinya, bangunlah intimasi dengan Tuhan, personal relation with God, dan yang lainnya akan ditambah. Karena ketika orang sudah mengalami intimasi dengan Tuhan, hidupnya itu menjadi kecukupan. Kecukupan dalam arti ya cukup. Dalam arti kalau orang Jawa, orang gerangsang itu tidak mengejar-kejar yang terlalu banyak gitu. Ketika ada hujan, orang bisa bersyukur. Ketika panas, orang bisa bersyukur. Ketika ada perasaan lapar dalam perut, orang bisa bersyukur. Ketika sakit, orang bisa bersyukur. Gitu loh. Ini yang saya sebut sebagai keanehan kerajaan Allah. Ketika orang mencari kerajaan Allah dan menemukannya, yang lainnya akan cukup. Problemnya seringkali yang terjadi adalah kekhawatiran. Di ayat-ayat sebelumnya kan ngomongkan soal kekhawatiran itu kan. Nah, hidup kita itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Akibatnya ya mengejar harta terus-menerus, sudah punya uang banyak masih korupsi. Karena ada banyak kekhawatiran. Padahal kalau carilah dulu kerajaan Allah, bangunlah intimasi dulu dengan Tuhan, maka banyak hal akan menjadi cukup. Kalau saya begitu, Anita. Silakan kalau ada komentar. Oke, bagaimana? Anita? Udah ngerti, Pak. Oke. Baik, sekarang sudah jam 11:30. Apakah cukup untuk pertemuan kali ini? Pak. Baik. Semoga teman-teman bisa menangkap poin, bisa mengembangkan kekritisan, tapi juga sekaligus sikap iman yang perlu dikembangkan ya. Jadi kuliah ini bukan sekedar knowledge, critical knowledge, but also ya pengembangan spiritualitas Anda. Moga-moga ini menjadi sesuatu yang bisa Anda hidupi, menjadi Anda mengembangkan motivasi Anda sendiri, mengembangkan relasi personal Anda dengan Tuhan.
karena ini kita orang beriman. Kita ngomong moral sebagai orang beriman, bukan ngomong moral sebagai seorang ateis, bukan. Kita ngomong moralitas sebagai orang beriman. Maka kalau saya berbuat A, B, C, D, itu karena imanku, karena relasiku dengan Allah, karena keintimanku dengan Allah. Gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, berguna bagi Anda semua. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mari. Amin Pak.